Oke, kita lanjutkan. Ini kita yang pertama, saya biasanya ini sebelum belajar saya terusin dikit. Nah, ini sama antara BP tadi. Nah, ini yang tadi kita bicarain bahwa kita ini di bawah turun sampai 197 P, maka dia akan dibandingkan arah menuju sebelah kiri. Nah, ini ada BP untuk masing-masing time frame, mulai dari H1, H4, daily, weekly, dan monthly. Ini nanti sama fungsinya dan kegunaannya sama. Ini baru H1, kita coba H4. H4 ini sesuai dengan ini berarti dia ada di 70 pip. 70 pip, oke, kita ganti indikatornya. Ini S candle. Nah, ini 70 pip jadi 700. Ini hampir sama, cuma secara prinsipal ini yang digunakan nanti juga mirip. Empat gunanya juga mirip, hampir sama semuanya. Nah, misalkan kayak ini kita pakai H4. Ini Pak, sama, rejectnya itu juga sama ya. Ini juga berhenti di sini, dimulainya di sini. Jadi secara prinsipal BP itu mulai dari H1 sampai monthly itu sama. Dia akan selalu cek di open plus sama setengah. Cuma masalahnya sekarang kita trade-nya itu gimana, mau harian atau istilahnya kalau bulanan saya biasanya pakai ini malah pakai yang ya, ini kalau ini saya ini monthly. Nah kan, hampir sama, garisnya juga mirip. Cuma dia kalau sudah kayak begini, bentar lagi dia juga masih ada penurunan, tidak banyak, cuma habis itu dia akan up lagi. Cuman ini kita lihatnya di masing-masing TF. Itu kalau tergantung kita maunya trade-nya kayak apa. Kalau kita harian ya tetaplah sampai 4. Tapi kalau kita long berulang ya kita mainnya di monthly atau weekly. Ini hanya untuk melihat ini aja Pak. Batasan harganya nanti akan dituju. Sebenarnya sama, cuma bedanya kalau di TF yang lebih kecil kan pasti lebih banyak, lebih detail. Kayak BP-nya tadi kan jumlahnya lebih banyak. Kalau kita sudah ke H4 lebih sedikit, di atasnya lagi lebih sedikit. Ya cuma itu aja yang membedakan. Secara prinsipnya sama.
dan otomatis pergerakan ininya pun juga lebih halus untuk pembacaan ini. DS move-nya, lonely-nya aja juga pas. Ini juga kalau kita pakai yang ini juga pas di ujungnya, ini juga pas di tengahnya. Nah, cuman masalahnya tunggu bulanan ini ya susah. Ya kan? Nah ini aja untuk dari sini untuk nyampe sini udah 2 bulan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 tahun Pak. Kalau nggak lah. Nggak, tapi secara prinsipal kita bacanya bahwa ini sama untuk tombole. Nah ini kan sama ya ketemunya sendiri. Nah ini kan reject-rejectnya sama. Secara prinsipal sama Pak. Sehingga tinggal nanti cara bacanya aja kita mau long-term atau gimana, cuma itu aja. Kalau yang lain sama. Oke, kita lanjutin lagi. Kita coba setup dari awal. Oke Pak, kita setup dari awal. Sebelumnya ini kita mau setup yang market Jumat dulu ya. Habis itu kita geser ke yang Senin ya. Nanti biar ada contohnya dulu. Kalau langsung ke market dari Senin kan, ya apa yang dibaca contoh? Ya kita nggak tahu dari Senin maunya kemana. Nah, ini yang pertama biasanya saya setup ini open marketnya dulu, saya garis. Ini open marketnya. Yang open marketnya di sini, ini saya garis. Ini open market, saya garis dulu. Setelah itu mungkin kita akan coba sampai biasanya saya kasih jarak 100 ke atas. 100 berarti kurang lebih ada di sini. Ini 100-nya ada di sini. Dan 100 ke bawah dari sini, 100 ke bawah dari sini. Nah ini setelah itu, ini kan kita anggap marking hari itu hari Jumat Pak ya. Ini marking untuk hari Jumat dulu. Jadi yang saya anggap hari Jumat ini nggak ada marketnya, masih black ya. Nah setelah itu saya tarik garis yang terdekat, biasanya saya kecilkan seperti ini, kemudian saya tarik atas itu ini karena poin pentingnya di sini, saya tarik dari di sini, ini ya, terus yang ini kan cuma nggak ada. Yang bawahnya saya kasih garis ini karena sejajar. Nah, ini karena ini ada high low. Nah, ini yang saya pakai Pak
Jadi yang bawah 100 tadi karena di bawahnya nggak ada, ya kan, karena di bawahnya nggak ada, ya kalau diturunin ke belakang memang ada, cuma ini sudah sampai, istilahnya gini Pak, kita sampai selantai bawah itu sampai nggak ke belakang banget, cuma pertama kali kita ketemu. Nah, ini kan garis yang warna orange ini kan DOP, open marketnya dia ada di situ. Jadi open marketnya di sini, kita tadi pertama ngawur dulu, kita cari garis ke atas 100 pip kurang lebih, ke bawah juga 100 pip. Ya, setelah itu kita, kalau di atas jelas, di atasnya kan banyak TO area ini, gampang, karena di atasnya banyak. Nah sekarang kalau yang di bawahnya gimana? Nah, di bawahnya kan nggak ada. Nah, di bawahnya nggak ada, ya kita yang pertama kali ketemu mana? Ini, gitu kan? Jadi baru yang bawahnya ini. Dan sedangkan yang di bawah kan nggak ada, kan? Ya, ini saya hapus. Nah, cuman yang perlu saya tandai bahwa ini ada high, ada low. Ini mungkin yang ini saya tandai warnanya agak berbeda. Saya kasih warna hijau. Nah, karena ini tadi kan stopper yang kuat di hijau, ya, yang stopper yang kuat di hijau ini yang menjadi tanda saya bahwa ini saya kasih warna berbeda. Terus yang di atasnya tadi ini ada, ini juga saya kasih warna hijau. Jadi nah, kita sudah tahu bahwa ini nanti, nah, kalau sudah saya gedein, jadinya garis kita cuma hanya sekian Pak, nggak banyak. Garis kita hanya sekian. Dan ini kalau kita memang benar marketnya hari Jumat juga ngikutin garis itu aja. Pas ini ketemu begini, dia kembali dicek, dia ke atas lagi, turun. Nah ini sideways-nya juga hanya di area ini. Ini cara setupnya, bikin garisnya seperti itu. Nanti tinggal kita ngarahin sesuai arah dari pergerakannya. Ini kan masih garisnya aja. Ini kebetulan yang warna apa istilahnya markernya udah jadi Pak, jadi lebih enak melihatnya. Tapi kalau markernya nggak jadi kan susah. Nah ini kita setup jadinya ini nggak banyak garis Pak. Jadi kan kalau kita urut dari belakang kan cuma hanya ini, yang bawah juga ini sama ini kan, ini mepet nih. Kita ambil salah satu aja, ke belakang udah nggak ada, sama yang di ujung saja. Ya. Pak, ya. Tolong mulai dari open market ya, yang warna apa ya? Merahnya. Pak, open market warna orange ini Pak. Orange ini ya. Kalau biru pertama atas sama biru kedua atas, itu biru kedua atas yang 100 ya. Kita gali. Ya, kita gali lagi ya, pelan-pelan ya. Ini yang awal. Ya. Pertama mungkin saya ngawur aja lah, kasih garis. Ini di sini. Ini saya kasih garis biru dulu. Ini ngawur aja dulu. Nah, ini kita ukur. Nah, pakai crosshair ini kan bisa Pak.
kurang lebih di 100-an. Oh 100 berarti ketemu garis ini Pak ya. Nah ini tak naikin jadi kurang lebih. Jadi garisnya nanti adjust sesuai dengan garis TO nya Pak. Ya disesuaikan karena kita kan masih nyawur, pertama hanya acuan aja biar gak terlalu lari jauh. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ke bawah 100-nya mana? Ini kalau ini kita ukur ke bawah, oke lah, ini 100, cuman masalahnya kita mau adjust dia sampai, nah, TO terdekat mana dia? Nah, ini kan kejauhan Pak. Kalau yang ini sampai ke sini ada 30, kan terlalu jauh. Kita coba geser lagi. Nah, ini ada dekat. Ini kita adjust lagi ke atas. 23 Mei kita adjust lagi ke atas, jadi nah ketemu seperti ini ya. Ini marking kita awalnya seperti ini, Pak. Ini kita anggap aja yang Jepang nggak ada, jadi ini mungkin ya biar nggak kabur SD aja. Nah ini setelahnya ini kita akan marking yang berarti yang ada di ring biru sama biru, antara biru dan biru Pak ya. Ini kan ini 100 ke atas, 100 ke bawah. Tapi kan kalau kita adjust semua tadi, ini ketemunya di sini cuma hanya 92. Ya nggak apa-apa, kurang lebih lah. Tapi kalau yang tadi yang sebelumnya kan sampai 25 itu jangan, cari aja yang dikit. Biasanya nggak jauh beda. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan coba. Nah ini tadi kita bilang bahwa pertemuan high flow ini dari stopper yang kuat. Oke, kita ganti warnanya menjadi hijau. Nah yang di sini juga sama. Kita coba cari. Nah ini kan ada, ini juga saya kasih hijau. Oke, kurang lebih di sini hampir sama. Dan usahakan kalau seperti ini ada BP seperti ini, cari yang hampir mirip. Dan itu pas hampir setengah BP. Biasanya dia akan baik sekali di garis ini. Oke. Nah, terus yang kedua karena ini masih ada, ini Pak, masih ada beberapa line di bawahnya. Oke, kita kasih line lagi. Ini saya kasih warna ini aja. Nah. Ya beda warnanya aja. Ya, akuat. Nah ini juga ada ini lagi, kita kasih. Oke. Ini kita kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah jadi seperti ini Pak. Nah, ini kita akan, karena ini dekat beberapa hari aja, ini 2-3 hari biasanya saya kasih semuanya, saya kasih satu lagi. Nah, ini. Nah, secara prinsipal ini kita sudah jadi Pak. Setup kita sudah jadi, tinggal kita, ini udah kita punya garis, tinggal kita hanya marketnya ini mau kemana. Garis kita udah punya sekarang, market kita sekarang ini mau kemana. Nah ini yang penting, garisnya dapat Pak, tapi marketnya nggak tahu arahnya kemana, ya sama juga bohong. Ya. Oke, kita coba lagi. Karena di sini ada, mungkin karena di sini ada juga di bawah, mungkin akan kita coba up. Ya, kita akan coba up. Cuman masalahnya di sini, di sekitar sini
ini terlalu banyak ini BP sel. Biasanya Pak, saya berpikirannya begini, kalau ada BP sel, pertama yang saya pikir itu ngikutin BP-nya. Jadi sehari sebelumnya ada BP sel, pertama kali saya pikir itu analisa saya akan mencoba untuk mengikuti BP selama dia tidak bisa cek, tidak bisa tembus setengah BP-nya Pak. Jadi begini, nanti dia. Jadi analisa saya selalu dia BP terakhir apa? Makanya kan saya bilang tadi bahwa di materi bahwa BP terakhir dialah yang berkuasa. Kalau ini BP-nya sel, harga ada di bawah, misalnya harga ada di bawah sini, saya cuma hanya menunggu sampai dia setengahnya. Kalau dia nggak, kalau setengahnya ini dia tidak bisa break ke atas, saya akan follow ini. Pikiran saya pertama, begitu BP-nya muncul, pikiran saya pertama itu dulu. Ini awalnya dulu Pak ya, sebelum ini masih setup awal kan, awalnya seperti itu. Oke, jadi arah kita pertama sudah ketahuan bahwa kita akan mencoba sell. Cuman kan nggak mungkin harga langsung turun terus. Betul nggak Pak? Harga mau turun terus tanpa ada naik pun nggak mungkin. Kalau yang bisa seperti itu ya senang saya. Sekali OP tinggal nggak mungkin lah, floating nggak mungkin. Nah, setelah di sini ya kita coba bahwa ini ada TO area di sini, ini menggambarkan bahwa kan open marketnya di sini Pak. Ya, open marketnya di sini, ini TO-nya di sini. Ya, hierarki TO kalau dia ada yang sudah masuk, dia akan menuju high-nya. Kalau dari low kan menuju high. Berhubung di penutupan market ini kalau kita lihat bodinya nggak ada yang masuk Pak. Maksudnya masuk ke area ini. Jadi bisa bodinya plus di dalamnya ini Pak, di dalamnya yang aqua Pak. Aqua yang pertama nggak ada. Ini kan berarti ini kan ada dua. Ini kan ada dua garis. Yang aqua kedua merupakan tengah dari BP ini. Meskipun kalau kita tarik ke belakang tadi pas sama TO-nya juga. Tapi kebetulan ini pas tengah BP. Nah ini yang jadi acuan saya. Kalau ini dia ada break di atas, dia pasti akan naik dulu ke atas baru dia turun. Tetapi karena ini berhubung di sini sudah nggak ada, perkiraan saya dia akan turun dulu. Nah, turunnya sampai gimana? Karena ini ruang kosong, biasanya dia akan bermain-main di sini terus turun lagi. Nah, ini kan, nah ini pas kan. Nah, di sini kan ada, ini saya garis lagi satu, biar nanti ketahuan ininya kan masuknya. Oke. Nah, di sini baru kita lihat di sini. Ini kalau kita lihat di time frame itu bagus banget Pak. Nah, pas tapi seperti garis yang ini kan stopnya apa, dia hanya mencoba begitu dia ada tembus satu kecil ini aja sudah 14 ke bawah. Ini loh, ini kalau kita ini H1, cuman kalau kita lihat di prima mau scalping model apapun monggo scalping gimana?
kelihatan di sini. Ujung. Nah, setelah ini muncul baru ini tak saya garis, Pak. Karena ini sudah melewati, baru yang ini saya garis. Mengambil yang ini sebagai acuan saya. Udah seperti ini. Jadi TF kecil kelihatan, Pak. Ini tinggal dicas saja disesuaikan tadi, ini kelihatan. Dan disinilah fungsinya kita nah, ini nggak usah nih, ini terakhir nggak usah. Dan garis kita kan ini, ya ini yang akan kita pakai. Market ini sebagai acuan saya mungkin. Saya hanya akan menyesuaikan. Ini untuk market ini, saya akan menunggu di sini. Karena ini tidak bisa reject dan di sini dia mulai ada perlawanan di sini, saya tunggu lagi. Misalkan saya tidak bisa OP di pagi hari, saya akan tunggu lagi ya sampai market ini dan saya akan tunggu di terusnya ini. Begitu dia tidak bisa, begitu dia turun seperti ini, saya sudah optimis bahwa ini nanti akan sell meskipun saya nggak ngerti NFP nanti hasilnya apa. Sebenarnya tidak, Pak. Garis ini akan terus bisa dipakai. Cuma ini kebetulan kita kan setup baru nih, Pak. Saya biasanya bikin itu kalau sudah lama, biasanya bikin ya udah, tidak ganti-ganti. Karena kan garisnya dari yang dulu sampai sekarang kan tetap, nggak akan berubah. Nah ini yang penting. Ini aja kita udah bisa perkirakan gerak harganya dia, karena ini kita ngikutin ini dan dari satu udah bisa lewatin ini, ditambah lagi ada candle plus di bawahnya ini, saya semakin yakin bahwa dia akan turun. Ya memang ini kalau nggak terbiasa memang susah, Pak, terus terang. Tapi prinsipnya kan kita udah bikin garisnya dulu, udah bisa bikin garisnya dulu. Nanti kita akan coba perlahan-lahan untuk open positionnya, ya. Meskipun yang menembus plus BP itu adalah RT, tetap bisa dipertimbangkan bahwa itu akan turun. Biasanya begini, kalau dia nembusnya itu agak lumayan gede, biasanya angkanya ini 10 menit ke atas, itu biasanya dia ada pengaruhnya. Tapi kalau yang kecil-kecil yang di bawah 10 menit bodinya ya, bukan shadow-shadownya ya. Kalau shadow-shadownya mungkin lebih. Jarang candle yang di bawah 10 pip antara high sama low-nya jarang. Cuman kalau yang ini bisa dipertimbangkan, loh. Cuman dari awal kita sudah punya setup bahwa ini saya punya yang bahwa sini kita sudah set. Nah, itu tadi alasan juga kenapa TO-nya itu juga full. Nah, ya. Ada lagi yang lebih objektif ya, Pak. Itu kan seolah-olah pembuatannya